Nama Jones NIM 19104169313 kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan, dosen Adi Mursalin SEMM. Bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran internasional? Mengapa? Jawaban: ya, karena kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan sangat penting untuk kedepannya. Pengetahuan dan wawasan dalam perkuliahan dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan secara daring? Jawaban: 14 kali pertemuan. 3. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban: video record presentasi, strategi distribusi, membuat video tentang pemasaran di era digital, materi tentang pengecer. Manfaatnya dalam proses menentukan beberapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan beberapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. 4. Apa-apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban: membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan di Google Classroom. 5. Bagaimana kuliah daring memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan? Jawaban: banyak konsumen yang beranggap bahwa harga murah itu barangnya berkualitas rendah dan barang harga mahal itu barang kualitas baik. Platform media WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi, intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Pengertian distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif, yaitu disebut intensif merupakan cara mendistribusikan barang dengan banyak retail atau pengecer, sedangkan distribusi selektif merupakan distribusi ke daerah dengan banyak memilih beberapa retail saja, dan distribusi eksklusif merupakan distribusi yang hanya memberikan hak distribusi hanya pada 2 distributor saja. 2. Jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global, serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya: A. Perbedaan ekonomi politik di mana di setiap negara memiliki politik yang berbeda, seperti demokrasi, komunis, liberal. Jadi sebelum kita masuk di suatu negara untuk melakukan kegiatan bisnis, kita harus mengetahui sistem politik negara tersebut. B. Perbedaan sistem ekonomi ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu kita harus tahu kegiatan ekonomi apa yang kita pilih di suatu negara tersebut. Apakah ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campuran, agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. 3. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawaban: promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menciptakan kesadaran calon pelanggan tentang perusahaan, produk, layanan, dan mereknya dengan tujuan untuk menghasilkan penjualan.
dan menciptakan loyalitas merek. Dengan kata lain, pemasaran menggunakan promosi ini untuk mempengaruhi calon pembelinya untuk membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. 4. Pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Serta Classified, ADS, Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawaban: pemasaran online adalah praktik memanfaatkan saluran berbasis web untuk menyebarkan pesan tentang merek produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya. Metode dan teknik yang digunakan untuk pemasaran online tersebut: email, media sosial, periklanan tampilan, optimasi mesin, pencari, dan banyak lagi. 5. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM baru berkembang? Jawaban: menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam memenangi persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu. Bukan hanya itu, produk yang unik juga akan membuat iklan kamu semakin menarik. Bagian C berkenan dengan video yang berkenan dengan manajemen pemasaran. 2. Yang A, link YouTube. Marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan dan kendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Market mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangan tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep marketing mix ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden, yaitu terinspirasi dari gagasan James Sullivan pada pertengahan abad ke-20. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Namun seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people, proses, physical, evidensi. Yang B, link YouTube. Marketing adalah supaya untuk memperkenalkan produk kepada pelanggannya. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa aktivitas, mulai dari promosi, distribusi, penjualan, hingga strategi pengembangan produk. Marketing beberapa besar bagi perkembangan sebuah bisnis. Bisa dikatakan tidak ada bisnis yang sukses tanpa upaya marketing yang baik. Sekian dari video saya, terima kasih.